kita semua, jemaat Gemino Dapiri yang ada di rumah. Baiklah, kita akan membaca dan merenungkan akan kebenaran firman Tuhan di hari Minggu tanggal 28 Juni 2020. Yang pembacaan kita di hari ini terambil di dalam kitab Perjanjian Lama menurut kitab Kejadian 22 ayat 1 sampai 14. Tapi sebelumnya itu mari berdoa. Kami memuji kebesaran Tuhan, karena betapa besar cinta kasih-Mu yang Kau karuniakan dalam perjalanan hidup kami. Di hari ini, kesempatan yang indah masih Kau anugerahkan bagi kami untuk membaca serta belajar daripada kebenaran firman. Namun kami menyadari siapa kami sesungguhnya. Kami manusia yang penuh dengan kelemahan, manusia yang penuh dengan dosa. Dengan penuh kerenan hati kami mohon, ampuni kami Tuhan. Layakkan kami untuk beribadah, membuka dan membaca serta mempelajari kebenaran firman-Mu di hari ini. Bagi jemaat-Mu yang ada di rumah mereka masing-masing, biar bersama-sama dengan mereka. Biar Roh Kudus Tuhan bekerja di tengah-tengah kehidupan kami semua, agar supaya apa yang akan kami baca renungkan pagi hari ini kami mampu pahami dan mampu melakukan itu di tengah-tengah perjalanan kita. Kalau ada kuasa-kuasa jahat yang mau mengganggu jalannya ibadah kami di hari ini Tuhan, kami patahkan, singkirkan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar Roh Kudus Tuhan yang beracara di hari ini. Berfirmanlah Tuhan, karena kami semua telah siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, pembacaan kita di hari ini saya ambil dalam kitab Kejadian 22. Kita baca ayat pertama sampai ayatnya yang ke-14 yang diberi judul oleh Lembaga Alkitab Indonesia, Kepercayaan Abraham diuji. Setelah semuanya itu, Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang Engkau kasihi, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Keesokan harinya, pagi-pagi, bangunlah Abraham. Ia memasang pelana tendanya dan memanggil kedua orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Dia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangannya, kelihatanlah kepadanya tempat itu jauh dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang, sesudah itu kami kembali kepadamu. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bau Ishak anaknya, sedang kanannya di bawah api dan bersaut. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkata Ishak kepada Abraham, ayahnya, Bapa, sahut Abraham. Ya anakku, bertanyalah ia. Di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Sahut Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mesbah itu, disusunnyalah kayu
diikatnya Ishak anaknya itu dan diletakkannya di atas mezbah itu di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, "Abraham, Abraham," sahutnya, "Ya Tuhan." Lalu ia berfirman, "Jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah aku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku." Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukan. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya, dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Sampai di sana pembacaan Alkitab. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan serta melakukannya dalam perjalanan setiap hari. Terpujilah Kristus. Haleluya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, tema perenungan kita di saat ini ketaatan paripurna. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, taat menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia ialah patuh. Artinya menjalankan apa yang diberitakan dan saling beribadah kepada Tuhan. Sedangkan paripurna artinya lengkap. Jadi ketaatan paripurna artinya ketaatan yang lengkap. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, di era modern ini gereja diperhadapkan dengan gaya hidup orang percaya yang lebih takut kepada manusia daripada kepada Allah. Masalah ketidaktaatan sering dijumpai dalam hal memberi persembahan yang tidak tulus, kurang menjaga kesetiaan dalam hidup berkeluarga, dan tidak tahan dalam pencobaan serta ketidaktaatan dalam percaya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, gereja menuju pada orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus untuk memiliki ketaatan paripurna atau ketaatan yang lengkap, melakukan firman Tuhan dengan setia, supaya ketika kita menghadapi kesulitan, tekanan dan beban hidup, tidak kehilangan pijakan sehingga terseret di bawah arus keinginan dunia. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan kiranya menjadi dasar hidup setiap orang percaya supaya tidak mudah diombang-ambingkan oleh rupa-rupa pengajaran yang menyesatkan. Oleh karena itu, tema kita, perenungan kita di hari ini, saya mengambil ketaatan paripurna atau ketaatan yang lengkap. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam pembacaan Alkitab kita di siang hari ini, Kejadian 22 ayat 1 sampai 14 yang menceritakan bagaimana Allah memuji Abraham. Allah memuji iman Abraham dengan mempersembahkan anaknya Ishak. Allah mencoba Abraham, mencoba dalam bahasa Ibrani nausau, mencoba bukan untuk menjatuhkan melainkan ujian untuk menghasilkan ketekunan. Kita bisa bandingkan di dalam kitab Yakobus Kitab Yakobus 1 ayat yang ketiga yang berkata, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Jadi saudara-saudara
Pada dasarnya tidak ada perbedaan antara pembacaan kita pada saat ini di dalam kitab Kejadian 22 ayatnya yang pertama. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan. Tidak ada perbedaan antara Kejadian 22 ayat 1 dan Yakobus 1 ayatnya yang ke-13. Di dalam Yakobus 1 ayatnya yang ke-13, apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, tidak ada perbedaan dengan pembacaan ini ke pembacaan ini. Namun di sini menunjukkan bahwa bagaimana Allah menguji akan ketekunan iman daripada seorang Abraham. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, tanah Moria di mana Abraham akan mempersembahkan Ishak sebagai anaknya, berada di tempat yang tinggi di Yerusalem, di mana Raja Salomo membangun bait Allahnya. Ketika kita boleh baca dalam kitab 2 Tawarik 3 ayat yang 11. Pada tahun 691 Masehi, tempat ini sekarang didirikan yang disebut Kubah Batu, yang oleh ahli perjanjian lama menyatakan di tempat inilah Abraham mempersembahkan Ishak anaknya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika pada hari yang ketiga menjelaskan di sini bahwa Tuhan izinkan melalui perjalanan panjang yang sangat melelahkan di usia lanjut Abraham untuk diberi kesempatan supaya menentukan apakah masih mau meneruskan perjalanan ke Bukit Moria atau membatalkan. Namun saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, semangat Abraham justru makin kokoh. Tentu Abraham berpikir sekalipun Ishak dikorbankan, Allah akan membangkitkannya dari kematian. Ibrani 11 ayatnya yang ke-19. Ibrani 11 ayat yang ke-19. Karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati, dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, hal itu nyata dari ungkapan Abraham, kami akan sembahyang, sesudah itu kami akan kembali kepadamu. Dalam pembacaan kitab kita hari ini di dalam ayatnya yang kelima. Saudara-saudara, menurut kisah turun-temurun orang Yahudi yang dicatat oleh seorang ahli perjanjian lama bernama Yosefus, usia Ishak berusia antara 25 sampai 35 tahun saat hendak dikorbankan oleh ayahnya. Jadi secara logika di usia yang ke-33 tahun ia bisa saja melawan ayahnya yang sudah usia lanjut saat akan nikah. Namun saudara-saudara, mahal sebaliknya, Ishak membiarkan dirinya nikah untuk disembelih dan mau dikorbankan selaras yang dimintakan Allah kepada Abraham. Saudara-saudara, tentu peristiwa ini menjadi nubuatan di mana Yesus di usia yang ke-33 tahun menyerahkan nyawanya
untuk disalibkan bagi umat manusia. Abraham mengulurkan tangannya, mengambil pisau untuk menyembelih saat yang sangat kritis untuk bisa merubah keputusan tidak melakukan. Namun ketaatan paripurna, ketaatan yang lengkap yang tidak pernah ragu akan janji Tuhan, maka Abraham ikhlas untuk melakukan perintah Tuhan. Tuhan Allah melalui perantaraan malaikat untuk mengawasi pergerakan Abraham dalam ujian iman dan datang tepat pada waktunya untuk menolong sekaligus memberikan pengakuan bahwa engkau takut akan Tuhan. Seekor domba jantan untuk korban bakaran pengganti Ishak Allah telah sediakan. Karena itu Abraham menamai tempat ini Tuhan menyediakan, dalam bahasa Ibrani Yehova Jireh. Aku bersumpah demi diriku sendiri. Saudara-saudara, pembacaan Alkitab kita di siang hari ini mempertegas bahwa Tuhan taat dan setia pada janjinya, yaitu akan memberkati berlimpah keturunan seperti bintang di langit dan akan menduduki kota-kota musuh. Oleh keturunannya semua bangsa di bumi mendapat berkat. Janji ini menjawab janji Tuhan sebelumnya di dalam kitab Kejadian 12 ayat 1 sampai ayatnya yang kedua. Kejadian 12 ayat 1 sampai 2 ayatnya yang kedua, berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, ketaatan yang lengkap, ketaatan yang paripurna Abraham dalam perikop ini didapati berkaitan 3 ujian berat yang dialami oleh Abraham. Pertama, Abraham pergi meninggalkan negeri yang aman dan tentram, berani meninggalkan sanak saudara, orang tuanya, pergi ke negeri yang belum dikenalnya. Kedua, menunggu dengan sabar janji keturunan selama kurang lebih dari 30 tahun, baru kemudian Ishak lahir. Secara logika, Sarah sudah lanjut usia, mustahil dapat melahirkan Ishak. Ketiga, mempersembahkan Ishak anak perjanjian. Abraham menghadapi peperangan rohani, menganggap Tuhan meminta Ishak padahal hanya milik satu-satunya untuk meneruskan keturunan sesuai dengan janji Tuhan. Walaupun Abraham diperhadapkan pada pilihan yang sulit, namun karena ketaatan dan kesetiaannya, maka ia melakukan apa yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, menghadapi berbagai tekanan, godaan dan ancaman, maka ketaatan Abraham dan ketulusan ikhlas Ishak menjadi motivasi yang kuat bagi kita sebagai orang-orang percaya pada saat ini, agar kita tidak mundur dan tetap setia kepada Tuhan, sekalipun harus mengorbankan yang paling berharga. Tapi karena percaya Allah akan mengendalikan semua, yang tetap setia
dalam ketaatan. Karena itu, saudara-saudara jemaat Gemindo Nafiri yang ada di rumah, pesan firman bagi kita di siang hari ini. Ujian iman dari Tuhan adalah untuk melatih dan menguatkan kita. Ketaatan serta kesetiaan melakukan perintah Tuhan, karena kita meyakini bahwa Tuhan tidak pernah salah dalam pelaksanaan janjinya. Biarlah cerita Abraham dan Ishak dalam gambaran tentang kesetiaan Tuhan yang menyerahkan anaknya Yesus Kristus untuk dikorbankan demi keselamatan manusia dan dunia. Marilah kita mencontohi iman Abraham dan Ishak, dan kita bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan kita Yesus Kristus bahwa kita berhutang nyawa karena telah mengganti nyawa kita dengan nyawanya mati di atas bukit Golgota, mati di atas kayu salib. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, ketaatan paripurna, ketaatan yang lengkap Yesus kepada Bapa yang telah mengutusnya ke dunia, memberi motivasi bagi kita agar apapun tekanan dan ujian iman yang kita hadapi, kita tetap taat melakukan perintah-perintah Tuhan sesuai firman. Amin. Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, dimuliakanlah nama-Mu, karena Engkau Tuhan kami yang selalu setia di tengah-tengah perjalanan hidup kami. Terima kasih Tuhan atas kasih karunia Tuhan yang melimpah dalam kehidupan kami. Di hari ini kami boleh beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami boleh membaca serta belajar daripada kebenaran firman. Biarlah Roh Kudus Tuhan menuntun dan memampukan kami untuk memahami kehendak-Mu Tuhan, agar supaya kami taat mengikuti perintah-perintah-Mu. Apapun tantangan yang kami alami dan rasakan, kami tetap mengimani bahwa Tuhan tetap setia pada janji-Nya. Tuhan pasti memberikan jalan keluar, Tuhan pasti menolong kami, mengangkat kami ketika kami jatuh dalam perjalanan hidup ini. Terima kasih Tuhan atas kebenaran firman-Mu yang kami boleh dengarkan bersama-sama di hari ini. Berdoalah kami bagi gereja-Mu yang dalam tugas pelayanan di tengah-tengah dunia ini untuk mewartakan Injil. Mampukanlah kami untuk menjadi saksi-Mu Tuhan, bahwa Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang kami andalkan dalam kehidupan ini, mampu berbuat yang terbaik untuk kehidupan kami dalam menjalani hari-hari yang Mu anugerahkan ini. Sertai gereja-Mu, sertai gereja Gemindo Jemaat Nafiri dalam menjalankan tugas pelayanannya. Pendeta, penatua diaken, pengurus kategorial, dan seluruh perangkat pelayanan yang Engkau percayakan untuk menjalankan tugas pelayanan di tengah-tengah gereja Jemaat Nafiri ini. Agar supaya apa yang kami programkan, apa yang kami sepakati bersama-sama, kami mampu jalankan sesuai dengan kehendak-Mu. Bapa serta jemaat-Mu yang ada di rumah, biarlah kasih setia Tuhan selalu mewarnai perjalanan hidup mereka dalam menjalani hari-hari yang Mu anugerahkan dalam kehidupan ini, agar supaya kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih Tuhan
Berkati program-program panitia pembangunan dalam menjalankan tugas tanggung jawab mereka, agar supaya apa yang direncanakan boleh terlaksana sesuai dengan kehendak-Mu. Bapa di surga, kami berdoa akan kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Biar Kau sertai kami Tuhan, jaga dan pelihara kami terus dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan kami Tuhan. Buat kami sukses dan berhasil. Biarlah kami beruntung dalam menjalani hari-hari ini, karena campur tangan Tuhan dalam perjalanan hidup kami. Berkati segala rencana dan harapan kami Tuhan, agar supaya kami boleh meraih mimpi kami yang berkenan kepada-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami berdoa kepada-Mu bagi saudara-saudara kami yang berhari ulang tahun. Biar sukacita mereka Engkau berkati, agar di usia yang baru ini Engkau mengajarkan mereka selalu untuk bersyukur dan menatap masa depan mereka sesuai dengan janji firman. Bapa dalam surga, bagi saudara-saudara kami yang sampai saat ini masih bergumul dalam pergumulan sakit, hanya Engkau lah sumber harapan kami. Karena Engkau lah dokter di atas segala dokter yang sanggup menjamah dan memulihkan saudara-saudara kami dari pergumulan sakit yang mereka derita dan rasakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih bagi pemerintah negara dan bangsa kami yang sementara diperhadapkan dengan situasi COVID-19. Tuhan, Engkau sangat mengetahui keberadaan negara dan bangsa kami. Apa yang dibutuhkan pemerintah kami dalam menjalankan tugas pemerintah mereka. Biarlah hikmat dan kebijaksanaan selalu menjadi bagian mereka, agar supaya mereka dapat memimpin kami sebagai masyarakat hanya dapat menuju kepada suatu masyarakat adil dan makmur. Dan kami sebagai warga bangsa, warga masyarakat, boleh menciptakan kerukunan, kedamaian, saling menopang, saling menghargai satu dengan yang lain, agar supaya cita-cita kami yang menjadi masyarakat adil dan makmur kami boleh rasakan di tengah-tengah negara yang kami cintai. Terima kasih banyak Tuhan, terima kasih. Perjalanan hidup kami, segala rencana dan harapan kami serahkan ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Biarlah kehendak-Mu yang jadi dalam kehidupan kami, bukan kehendak kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampuni kami segala kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.